Oke, selamat datang di channel Angger Pamungkas. Jadi selamat datang. Ini konten pertama saya. Saya akan coba sharing mengenai perkeretaapian, kemudian transportasi, dan seputar perkembangan dan berita terkini mengenai transportasi. Oke, di konten pertama kali ini saya coba akan menjelaskan mengenai teknologi kereta api. Ya, kalau misalkan kita bicara mengenai kereta api, itu sangat sedikit engineer atau orang yang berkecimpung di dalam dunia perkeretaapian di Indonesia khususnya. Jadi untuk orang yang benar-benar mengetahui tentang kereta api itu sangat sedikit. Oleh karena itu, di sini saya coba akan sharing kepada khalayak umum apa itu kereta api, dan secara umum saya akan menjelaskan satu persatu apa itu perkeretaapian yang nantinya akan mencakup infrastruktur kereta api, kemudian rolling stock ataupun keretanya, dan juga railway operation atau pengoperasian kereta api. Oke, sebelumnya definisi kereta api itu sebenarnya menyatukan dari beberapa sistem yang mana itu terdapat tadi ada sistem persinyalan, sistem jalur dan bangunan, kemudian ada sistem keretanya, serta sistem pengoperasiannya. Dan juga ditambah lagi ada regulasi, yang mana itu menjadi salah satu syarat terbentuknya kereta api. Kalau misalkan kita mengacu pada peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, itu Undang-Undang 23 tahun 2007, di mana kereta api itu terdiri dari beberapa sistem, antara lain sistem sarana, prasarana, SDM, serta regulasi, yang mana itu menjadi satu kesatuan dan itu dikatakan sebagai sistem perkeretaapian. Kemudian kita coba bicara mengenai infrastruktur perkeretaapian, yang mana infrastruktur perkeretaapian ini sangat luas dan sangat esensial pastinya di dalam kereta api, yang mana terdapat ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama dari track atau jalur kereta apinya secara umum saja, kemudian persinyalan, ini persinyalan dari zaman dulu, awal-awal sinyal digunakan sampai yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir saya akan coba menjelaskan mengenai innovative solution for tunnel and bridges. Jadi di sini akan saya coba jelaskan apa saja teknologi atau inovasi yang sudah digunakan pada terowongan dan juga jembatan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jalur. Di sini jalur itu kalau secara umum rel tradisional terbagi menjadi 4 kelas, di mana banyak digunakan di Indonesia adalah rel dengan kelas 2, yang mana rel kelas 2 itu dapat digunakan hingga kecepatan di bawah 200 gitu ya. Jadi yang pertama itu ada rel tradisional. Ini dari zaman dulu. Jadi dulu itu asal-usulnya kereta api adalah suatu kendaraan yang ditarik oleh kuda gitu ya, atau manusia. Kemudian dari situ ternyata mampu memudahkan dalam transportasi baik itu barang ataupun orang. Kemudian dipikirkan bagaimana agar lebih efisien dan ditemukanlah rel tradisional ini. Dan rel tradisional ini sebenarnya sudah digunakan hingga
saat ini kereta cepat pun menggunakan rel tradisional, di mana rel tradisional ini mampu menempuh kecepatan 320 km per jam. Dan kereta cepat Indonesia-Cina itu masih menggunakan rel tradisional. Kemudian ada rel yang namanya maglev. Ini dia pakai magnet, jadi tidak lagi menggunakan rel tradisional yang seperti di sisi paling kiri, di mana dia untuk bertransportasinya menggunakan magnet dengan mendorong levitasi, dengan memanfaatkan gaya tolak menolak dari magnet gitu ya. Jadi pada dasarnya si maglev ini tidak menyentuh dengan relnya, namun dia akan mengangkat sedikit karena ada gaya tolak menolak dari magnet. Kemudian digunakan juga daya dorong mendorongnya untuk menggerakkan kereta. Dan ini kecepatannya bisa sampai 500 km per jam. Ini rencananya di Jepang akan dioperasikan juga di Chuo Shinkansen tahun 2027 dengan kecepatan 500 km per jam. Kemudian trek yang ketiga, ini yang paling mutakhir lah ya, bisa dibilang, karena dia relnya hanya berbentuk garis-garis putih, di mana itu akan diikuti oleh ART atau Autonomous Rail Transit. Ini sudah digunakan di Cina gitu ya. Jadi dia seperti line follower, di mana di jalan itu dia akan berdampingan dengan transportasi lainnya seperti bis dan mobil, dan ini seperti tram, dan dia akan mengikuti line follower, dan dia sudah diberikan kecerdasan tersendiri AI, yang mana dia bisa mengidentifikasi dari kepadatan jalan, kemudian halang rintang di depannya, dan juga dia bisa mampu mengikuti garis tersebut, dan juga untuk penjadwalan juga dia sudah secara otonomus, dan maksimal kecepatannya hanya 70 km per jam karena ini hanya digunakan di perkotaan saja. Oke, kemudian yang kedua adalah persinyalan, di mana persinyalan itu cukup pesat ya. Ini salah satu teknologi yang cukup pesat kalau kita bicara kereta api, di mana sinyal pertama yang digunakan itu sinyal mekanik. Kalau teman-teman pernah lihat di Jawa Timur, ini masih banyak sinyal mekanik yang menggunakan lengan, 2 lengan seperti ini. Ini masih sangat konvensional, di mana untuk menggerakkan lengan ini itu menggunakan tuas gitu ya, yang ada di PPKA. Kemudian untuk komunikasi antar stasiun itu juga menggunakan kawat gitu ya, atau elektromagnetik. Jadi ini sangat konvensional. Kemudian berkembang menggunakan elektrik atau elektronik. Ini sistemnya dia masih fixed block, tapi dia sudah dibekali dengan sinyal pass at danger. Jadi ketika kereta tersebut melewati sinyal merah, maka akan otomatis berhenti. Kemudian di sistem persinyalan ini juga dibantu track circuit dan axle counter untuk mendeteksi keberadaan kereta. Jadi berbeda dengan mekanik apabila terdapat rangkaian yang tertinggal di antara stasiun itu tidak terdeteksi, namun di sinyal elektrik atau elektronik ini itu dapat terdeteksi. Kemudian setelah sinyal elektrik atau elektronik muncullah CBTC gitu ya,
di mana communication based train control itu tidak lagi fixed block, jadi dia menggunakan moving block, yang mana keuntungannya adalah dalam satu petak jalan atau ruas jalan itu mampu diisi lebih banyak kereta daripada menggunakan fixed block. Karena fixed block umumnya terletak pada setiap stasiun. Kemudian untuk mendeteksi keretanya, dia mengandalkan komunikasi yang terus-menerus antara kereta dan juga sistem persinyalan yang ada di prasarananya. Kemudian yang terakhir adalah autonomous. Ini sudah moving block pastinya. Kemudian backbone-nya menggunakan AI yang tadi sudah saya jelaskan. Dia mampu mengikuti jalur, mampu memforecast kepadatan penumpang, kemudian mampu mengendalikan pengoperasian atau headway antar keretanya. Kemudian ini inovatif solution untuk tunnel dan bridges. Di sini ada building information modeling. Ini sebenarnya sudah lazim digunakan, terutama untuk proyek-proyek yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Kemudian ada autonomous dan automation. Ini untuk mendeteksi kerusakan tunnel atau terowongan secara otomatis dengan robot. Jadi dapat mengurangi manpower. Kemudian sustainable material. Nah ini dapat menggunakan material yang mudah di recycle. Kemudian ada juga structural health monitoring. Nah ini real time monitoring. Jadi dipasang beberapa sensor, ada accelerometer, kemudian ada kecepatan angin dan arah angin juga. Kemudian ini dimonitoring secara real time untuk mendeteksi kondisi dari si jembatan. Kemudian yang terakhir adalah ini menggunakan AI untuk predictive maintenance terowongan. Kemudian kita coba lanjut membahas rolling stock. Jadi kalau misalkan kita bicara rolling stock, ini adalah bagian yang yang paling utama lah ya kalau bisa dibilang, karena kalau misalkan nggak ada rolling stock berarti tidak ada yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun penumpang. Nah, kalau misalkan kita bicara efisiensi faktor atau faktor efisiensi dari sarana, itu ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mempengaruhi efisiensi. Yang pertama adalah power source atau sumber dayanya. Jadi sumber daya penggeraknya bisa dari listrik yang zaman sekarang ada, kemudian ada juga yang batu bara dan lain-lain. Kemudian ada sistem traksinya, dia bisa diesel elektrik atau elektrik, full elektrik. Kemudian aerodinamis, ini aerodinamis itu masuk aja nggak apa-apa, buat ini, buat YouTube. Nah, aerodinamis ini mempengaruhi juga faktor efisiensi dari kereta, karena dengan kecepatan yang tinggi kereta membutuhkan aerodinamis yang cukup bagus agar tidak terjadi faktor gesekan pada udara sehingga lebih efisien. Kemudian berat kereta ini juga sangat mempengaruhi, di mana semakin berat kereta maka semakin besar juga tenaga yang akan dibutuhkan untuk menggerakkan kereta tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perawatan. Jadi perawatan ini suatu hal yang mutlak harus dilakukan
pada sarana ataupun prasarana, yang mana ini membutuhkan biaya, manpower, serta komponen penunjang lainnya. Nah, kalau akan kita bicara power source dan traction system, ini kalau kita juga bicara historical, secara histori power source atau power source-nya dulu itu menggunakan steam ya, atau uap, yang mana uap ini bisa dihasilkan dari batu bara ataupun ya kayu gitu ya, kalau akan zaman dulu sekali. Dari panas batu bara dan kayu yang dibakar itu akan digunakan untuk mendidihkan air, yang mana itu bisa dapat digunakan untuk memutar turbin yang disalurkan ke roda kereta. Kemudian muncul juga diesel elektrik. Nah, sebelum diesel elektrik di mechanical itu juga ada yang full diesel gitu ya, yang mana motornya itu menggunakan motor diesel, kemudian menggunakan pembakaran, yang mana hasil pembakaran tersebut langsung diteruskan ke penggerak gitu ya, menggunakan piston. Nah, ini seperti motor karbu kalau akan pada transportasi umum lainnya. Kemudian muncul diesel electric motor, yang mana tadi ada teknologi diesel, namun tidak langsung untuk menggerakkan roda, namun dapat untuk digunakan sebagai generator yang akan menggerakkan si motor listrik. Jadi ini lebih efisien, tidak banyak asap yang digunakan, dan juga motornya menggunakan motor listrik yang mana memiliki traksi awal yang sangat bagus gitu ya, dan mampu untuk menggerakkan lokomotif dan rangkaian lainnya lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu electric motor, di mana dia full elektrik, dia menggunakan source-nya dari listrik, baik itu menggunakan LHA atau listrik aliran atas ataupun juga yang petrel. Dan lazimnya ini digunakan untuk kereta dalam kota. Kereta dalam kota rata-rata sudah menggunakan ini. Namun untuk kereta dengan kecepatan tinggi juga menggunakan ini, seperti Shinkansen, kemudian kereta cepat Indonesia Cina itu juga menggunakan LHA. Oke, kalau misalkan kita bicara maintenance, terutama untuk benda yang selalu bergerak, itu sangat penting ya, dimana kalau misalkan kita bicara perkembangan maintenance itu dulu ada namanya reliability center maintenance, di mana dia sudah menganalisis kegagalan, kemudian prioritas pemeliharaannya dan pemeliharaan preventif serta pemantauan kondisi. Namun untuk sekarang di banyak operator yang sudah maju teknologinya itu sudah menggunakan condition based maintenance, di mana terdapat alat pembantu untuk melakukan pengukuran seperti pantograf, kemudian ukuran roda dan lain-lain. Oke, kemudian kita akan coba sedikit membahas mengenai pengoperasian dan manajemen dari transportasi. Ya. Untuk pertama kita coba membahas mengenai timetable atau GAPK, yang kalau di Indonesia kita sebutnya GAPK, yang mana itu terdiri dari grafik perjalanan kereta api, terdiri dari stasiun, kemudian nomor ID-nya serta waktu kedatangan atau keberangkatan kereta api.
Nah, yang sisi kiri adalah traditional timetable, di mana dia dihitung dan dibuat secara manual dengan kertas gitu ya, kemudian penggaris di garis-garis, ini sesuai dengan kebutuhan perjalanan tersebut. Namun pada umumnya dia memiliki masternya yang mana nanti akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan apabila ada keterlambatan atau percepatan kedatangan kereta. Dan ini dihitungnya secara manual, ada kemungkinan human error-nya sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada digital timetable, ini lebih rigid, yang mana ini biasanya digunakan untuk timetable digunakan untuk CBTC, yang mana dia menggunakan komunikasi untuk menggerakkan kereta tersebut. Yang terakhir ada automation. Nah ini yang tadi teknologi sangat baru ya, di mana kereta sudah bisa berjalan sendiri mengikuti garis, kemudian mampu menghitung atau memforecast jumlah penumpang yang akan datang atau akan menggunakan transportasi ini. Jadi akan ada kalkulasi di mana dia akan memperbanyak headway atau memperlambat headway-nya. Kemudian kalau akan secara histori, sebenarnya di 1830 ini adalah pertama kali ada timetable, itu digunakan di Liverpool dan Manchester Railway. Kemudian di 1842 ini terdapat Railway Clearing House established in UK. Jadi ada pemusatan gitu ya di UK. Kemudian di 1883 ini di US ada standard time zones introduced. Jadi ada standar waktu yang digunakan untuk pengoperasian kereta. Kemudian di 1950 ini sudah mulai ada computerized timetabling. Ini digunakan banyak di Europe dan US. Kemudian di 1990 ini ada internet dan online timetable emerge. Jadi udah mulai banyak yang terkoneksi atau terintegrasi melalui internet dan online timetable. Kemudian kita bicara grade of automation. Nah ini adalah leveling automasi dari kereta gitu ya. Oke, kita coba bedah satu-satu. Sini ada grade automation level 0, di mana ini fully driver yang mengendalikan kereta atau tutup pintu kereta serta mengoperasikan ketika keadaan darurat. Nah, ini bisa kita lihat apabila kita mencoba kereta KCI atau kereta komuter Indonesia atau kereta jarak jauh yang KAI saat ini. Dia masih menggunakan level 0, di mana ketika melewati sinyal merah itu tidak ada emergency braking dari sistem, dan juga ketika keadaan darurat itu masinis juga yang akan memandu untuk evakuasi. Kemudian ada level 1. Jadi kalau level 1 ini ATP with a driver. Jadi ini sama seperti KCI, namun yang membedakan ketika si kereta ini menabrak sinyal merah, itu kereta akan otomatis berhenti. Nah ini sudah banyak digunakan rata-rata di komuter Jepang. Ini menggunakan GOA 1. Kemudian GOA 2, ini kalau misalkan teman-teman tahu itu seperti MRT Jakarta gitu ya, dimana semi otomatis pengendalian keretanya, masinis
berikan wewenang untuk tutup pintu dan juga mempersilahkan kereta untuk berjalan. Namun untuk berjalan dan untuk akselerasi dan deselerasi kereta itu dikendalikan penuh oleh sistem atau otomatis. Kemudian untuk berhenti juga dikendalikan oleh sistem. Kemudian buka pintu ini ada dua versi, ada yang dibuka secara manual, ada yang dibuka secara otomatis. Namun apabila kita berkaca yang sudah ada di Indonesia, itu seperti di MRT Jakarta, itu akan dibuka otomatis namun ditutup oleh masinis. Kemudian ketika ada keadaan darurat, maka masinis dapat mengendalikan kereta tersebut. Nah, kita bicara ke yang level 3. Yang level 3 ini ATP dan ATO without a driver. Jadi ini udah full otomatis, namun yang membedakan adalah ketika ada kegagalan sistem, maka terdapat train attendant yang ada di dalam kereta yang mana bisa memandu atau mengendalikan kereta secara langsung. Nah, yang keempat ini benar-benar nggak ada attendantnya, jadi nggak ada petugas di dalam kereta. Apabila ada keadaan darurat, maka dari OCC akan memandu untuk evakuasinya, dan dari OCC juga yang akan mengendalikan kereta agar dapat kembali ke keadaan normal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. See you on the next video. Thank you.